Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Sekar Maulidani Saputri dari kelas 10 PPLG 2 absen 29. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai mantan ketua RW yang ada di lingkungan daerah rumah saya tinggal. Kebetulan saya di sini mewawancarai sendiri karena teman saya Talita Ayudia Cahyani Group absen 30, tidak bisa mengikuti, tidak bisa ikut serta dalam kegiatan wawancara ini dikarenakan teman saya sedang sakit. Permisi Bapak, saya Sekar dari SMK Telkom Purwokerto. Kesini izin untuk mewawancarai dikarenakan saya mendapatkan tugas dari sekolah. Iya. SMA Telkom itu yang Panjaitan ya Mbak ya? Iya, Oh betul iya. sekali. Kelas berapa? Kelas 10 sekarang. Kelas 10. Oh iya. Oke, iya Mbak, silakan. Oke Bapak, yang pertama ini saya mau bertanya nih, Bapak di sini sudah berapa lama? Saya tinggal bersama keluarga di sini dari tahun 98. Oh, Jadi udah cukup lama. iya. Berarti berapa tahun itu? Ini 23 tambah 25 tahun. Iya. Ya. Nah, yang kedua, saya mau bertanya mengenai struktur organisasi RT di lingkungan ini. Ya, jadi di RT itu kan jelas ketua RT, sekretaris, bendahara, ada seksi umum, seksi olahraga, seksi kerohanian, itu kira-kira. Nah, selanjutnya ini menurut Bapak itu sistem pemilihan ketua RT di lingkungan ini tuh seperti apa? Dulu waktu jadi ketua RT saya itu dipilih, artinya itu dipilih secara aklamasi, diajuin. Tapi ketika menjadi ketua RW, dulu kayak pemilu itu coblosan, ada calon 3, terus kebetulan waktu itu saya terpilih menjadi ketua RW. Walaupun sebetulnya saya belum pengen jadi ketua RW lah, malah dipilih malah jadi. Ya. Nah, kegiatan sosialnya tuh ada apa saja sih di lingkungan ini? Oh, banyak. Jadi kalau tadi kan ada seksi sosial juga ya. Iya. Kegiatan sosial contohnya kami ada masing-masing seksi itu mempunyai program kerja tahunan. Misalnya tahun 2020 program kerja dari seksi sosial itu apa aja. Seksi sosial itu biasanya kami berkunjung ke panti sosial. Itu nanti diagendakan biasanya di bulan Suro, biasanya ke panti sosial atau di yatim piatu kita memberikan santunan itu dari donasi Bapak Ibu sekalian warga di masyarakat sini, itu dari seksi sosial sebenarnya seperti itu. Oh, seperti itu. Nah, sistem pemilihan di wilayah Bapak ini sudah dapat dikatakan demokrasi atau belum ya? Kalau menurut saya sangat demokratis, karena sebagai contoh tadi pilihan ketua RW itu sampai dibentuk panitia juga, panitia pemilihan ketua RW itu dari berbagai unsur dari masing-masing RT. Ada lembar coblosan dan lain-lain, dihitung resmi. Oh. Iya, jadi yang punya hak pilih itu siapa aja, akhirnya dihitung suaranya berapa, yang terpilih siapa. Itu yang paling demokratis itu waktu saya jadi ketua RW, paling demokratis. Waktu jadi ketua RT juga termasuk demokratis karena semua warga kumpul dan waktu itu memang mengusulkan dan memutuskan saya jadi ketua RT. Kalau di tingkat RT dan RW menurut saya demokratis karena jarang warga itu yang mau, itu jarang. Yang mencalonkan dirinya sendiri itu juga ada bahkan, karena lebih ke pengabdian. Oh, Ya. seperti itu ya. Nah, kalau keterlibatan masyarakat di sini yang berkaitan dengan kegiatan sosial itu apa saja? Nah, jadi gini, kegiatan sosial itu sebagai contoh nih menjelang bulan puasa itu kan ada kerja bakti di makam. Di makam terdekat itu ada kerja bakti, itu banyak masyarakat yang terlibat. Terus kedua, kerja bakti di tempat-tempat fasilitas umum, di lapangan, di lingkungan itu dilakuin bersama. Nah, itu masyarakat memang wajib terlibat di situ.
biasanya diambil di hari-hari libur, yang hari Minggu pagi misalnya gitu. Nah, selanjutnya itu saya mau bertanya mengenai kegiatan rutin itu ada atau tidak? Kegiatan rutin bulanan untuk masyarakat? Ada. Jadi di tingkat RT itu ada pertemuan rutin. Itu biasanya diagendakan kapan tergantung kesepakatan dari warga. Misalnya di minggu pertama tiap bulan itu ada pertemuan rutin. Di situ akan terinfo informasi dari RW ada apa, dari kelurahan ada apa. Terus kedua iuran wajib itu ada untuk kas. Di situ dibicarain semua. Yang jadi keluhan usulan warga itu ada apa dibicarakan semua di pertemuan rutin bulanan. Ya masalah sampah contohnya. Sampah itu kan masyarakat selalu berkontribusi terhadap sampah. Itu harus dibuang kemana lah. Otomatis kan harus ada iuran untuk bayar petugas yang ambil sampah itu. Contohnya itu. Nah, selanjutnya ini jumlah kakak yang ada di ruangan ini tuh berapa ya Pak? Kebetulan kalau di RT sini ada sekitar 60 kakak. Kalau di tingkat RW itu ada sekitar 6 kali 6 sekitar 300 sampai 350-an. Itu kan ada banyak, ada warga yang sudah menetap di sini, ada yang kontrak gitu ya. Jadi ya semuanya ketika sudah menetap di sini berarti ya mereka punya hak dan kewajiban yang sama. Nah, saya mau bertanya nih, menurut Bapak masyarakat di sini itu sudah menjunjung tinggi keberagaman atau belum ya? Alhamdulillah kalau di sini itu kan mayoritas muslim, tapi ada yang non muslim. Kami sebagai pengurus RT atau RW dulu ya menyampaikan ke warga bahwa toleransi dalam beribadah itu harus kita utamakan. Ketika di salah satu tempat warga ada pengajian, ya yang non muslim ya memberikan toleransi untuk beribadah dipersilakan. Sebaliknya kalau yang non muslim itu ada malam minggu itu semacam apa itu di keyakinannya mereka, ya yang muslim memberikan toleransi. Gitu. Sama-sama hidup guyup rukun di lingkungan gitu. Iya. Nah, pertanyaan yang terakhir ini, mata pencaharian di lingkungan ini tuh dominannya tuh apa ya Pak? Di sini semuanya merata, ada yang PNS, ada yang swasta, ada yang wira swasta, ada yang tentara, ada yang polisi gitu ya. Semuanya beragam, tapi memang didominasi oleh pekerja swasta. Yang ASN juga banyak sebetulnya gitu. Jadi disinilah uniknya atau guyupnya masyarakat itu dari berbagai unsur dan kondisi. Oh iya. Oke, sudah Bapak, terima Oke, kasih. terima kasih Mbak Sekar ya. Oke, ya. Nah, kesimpulan yang saya dapat dan teman saya dapat dari beberapa warga yang tinggal di sini itu mayoritas mereka itu adalah pekerja kantoran atau wira swasta ya, karena tadi juga Bapak mantan ketua RW-nya mengatakan bahwa di sini dominan pekerjaannya itu wira swasta. Nah, sedangkan tanggungan atau anak itu rata-rata mereka memiliki 2-4 anak. Nah, segitu aja teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.